Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Ada sebuah video yang cukup mengejutkan yang baru saya temukan dari ungkapan yang telah disampaikan oleh Habib Taufik ya, dan sekaligus nanti akan saya putarkan ya sebuah narasi yang saya rasa cukup mencerdaskan untuk kita dengarkan, untuk kita simak. Ini ya narasi dari Habib Taufik yang menurut saya cukup mengejutkan. Ini ya. Saudara yang jadi ahli bait juga saya nasihatkan, kamu jangan cari muhibbin, kamu harus jadi habaib yang mau khidmat kepada umat. Jadi habib itu jangan hanya sekedar cari muhibbin. Kenapa? Kalau ada ketemu muhibbin, wajib kita hormati. Kenapa? Orang soleh itu berarti. Tapi kalau bukan ketemu muhibbin, biasa, itu warisan. Nah, menariknya itu di depan tadi. Jadi ya. Saudara yang jadi ahli bait juga saya nasihatkan, kamu jangan cari muhibbin, kamu harus berbicara soal ahlul bait ya. Siapa yang ia maksud? Saya rasa teman-teman dapat mencernanya ya. Dan pada kesempatan ini juga saya akan memutarkan sebuah narasi yang cukup mencerdaskan yang disampaikan oleh salah satu Kiai Madura ya kalau tidak salah, dan saya rasa ini sangat penting untuk kita ketahui bersama. Jadi untuk teman-teman sekalian yang menyimak video ini, silakan ini disimak sampai akhir ya. Oke, biar tidak panjang lebar, seperti biasa bagaimana narasi yang cukup mengejutkan dari beliau Kiai Madura ini ya. Sebelum kita putarkan videonya, kita intro terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua, sebangsa dan setanah air. Ini ada habib yang tidak tahu ngaji ini. Tidak tahu ngaji, bodoh ini. Hanya sorbannya saja yang besar ini. Mengatakan ahlul bait macam-macam. Kiai juga dikatakan kerucuk-kerucuk ini. Yang kerucuk itu antum nggak tahu ngaji, nggak tahu kitab, bodoh antum itu. Ahlul bait ini tidak ada juga. Ahlul bait itu terakhir setelah meninggalnya Sayyidina Husain. Coba lihat di kitab Imam At-Tabrani, itu ada kitab Al-Mu'jamul Kabir karangan Imam At-Tabrani. Kemudian di kitabnya Sunan At-Tirmidzi itu halaman 64 ada semua di situ tuh. Ya, ada semua. Jadi ahlul bait itu ketika turun ayat qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba, ini Kanjeng Nabi ditanyakan, "Waman qarabatuka ya Rasul?" Siapa saja ahlul baitnya jenengan ya Rasul? Qala, menjawab Nabi, Aliun wa Fatimatu wa benahuma. Jelas hadisnya ini. Aliun wa Fatimatu wa benahuma. Ali, Sayyidah Fatimah dan putranya Hasan dan Husain. Nah, setelah meninggalnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ahlul bait tidak ada. Baru dipahami, jangan membuat sesat di Indonesia antum ini. Membuat sesat di Indonesia, pulang ke sana. Di Saudi itu, di Arab itu tidak ada istilah habib. Tidak ada. Yang ada itu di Indonesia. Karena orang Indonesia itu yang makan habib itu. Kita harus kembali ke agama loh. Kita kembali ke agama. Ya, karena agama itu ilmu. Yang jelas di hadisnya itu ulama, al-ulama warathatul anbiya. Jelas hadis ini. Ulama pewaris Nabi. Ya kalau habib, orang-orang Arab itu alim seperti Gus Baha, hafal Quran, hadisnya sekian ribu hadis, kalau perlu sekian
juta hadis. Nah itu ulama. Nah, begitu juga kalau walaupun bukan Habib, bukan turunan Arab, itu kalau hafal Quran alim seperti Gus Bah itu ulama. Nah ini yang dijamin dengan di Quran, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Perhatikan ini, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Hanya saja, ini ada innama ini, hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya Allah itu ulama. Tidak ada jaminan zuriat Nabi itu masuk surga. Ingat, bukan Nabi. Yang ngaku-ngaku zuriat Nabi ini bukan Nabi. Tidak maksum itu. Santrinya aja tidak punya. Ini masalah ini ke bangsa Indonesia ini. Tolong teman-teman bangsa, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ini kita ini bangsa Indonesia asli. Coba kalau mengaku zuriat Nabi, tolong tes DNA, ya, tolong dites DNA. Apa itu ada gen Yahudi? Apa ada gen siapa itu? Kalau zuriat Nabi itu alim, akhlak, berakhlakul karimah. Ini musyarri nanti ini, ya musyarri ini. Udah mancung hidungnya, udah habib. Tidak ada. Innamal habaibuna. Al-habaibuna warasatul anbiya ada. Habib itu tidak ada istilah di agama. Di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Yang ada hanya di Indonesia, Habib. Antum itu bukan orang sini. Ngaji dulu, yang alim dulu, ya. Ayo kalau mau debat sama saya, ayo. Tidak apa-apa. Wah ini ahlul bait mana? Ahlul bait itu tidak ada setelah Sayyidina Husain itu. Coba dilihat di kitab At-Tirmidzi, kitabnya Imam At-Tabrani. Waduh ini bahaya, ini doktrin-doktrin ini. Makanya sangat yang ngaji ya, terutama anak bangsa Indonesia ini yang pribumi ini, yang ngaji anak-anaknya biar tahu. Ini masalah ini nanti ini. Ini bisa membuat kafir, membuat murtad nanti ini. Kalau tidak kembali kepada agama dan hadis. Hanya tolong teman-teman yang di NU, teman-teman yang di Muhammadiyah, ulama-ulama kita ini, jangan diam ini. Jangan diam. Ayo bangkit, jawab mereka itu. Kalau perlu debat dia di tengah lapangan sana. Ayo debat dengan mereka-mereka yang menyatakan zuriat Nabi. Ya, dari mana? Sudah 1444 tahun. Dari mana silsilahnya itu? Kalau perlu dites, bukan hanya perlu, wajib dites DNA-nya. Itu apa itu? Ada apa? Di situ ada persentasenya kepada Nabi itu. DNA jangan hanya ngomong obrak-abrik ke sana ke sini. Coba semit itu lagi itu. Kayaknya kedatangan Nabi Tola al-Badru alaina. Apa ini? Ini bahaya, ini menyesatkan ini kepada masyarakat, terutama masyarakat Islam ini. Terutama teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Islam ini. Ayo kembali ke agama, kembali ke kitab, kembali ke sanad. Kita punya mujtahid, kita punya qaulul ulama, kita punya kitab banyak kita. Jangan kembali kepada pikiran saja, tidak boleh. Ya mungkin itu ini sebagai referensi kepada saudara-saudara semua. Kembalilah ke kitab, kembalilah ke hadis, kembalilah ke Al-Quran. Ahlul Bait itu sudah tidak ada setelah terbunuhnya Sayyidina Husain alaihissalam. Kurang lebih seperti itu. Sangat-sangat mengejutkan sekali dari apa yang baru saja kita dengarkan bersama. Di awal video tadi sudah saya putarkan, ya sudah saya putarkan dengan mengarahkan HP ke mic ini ya, dan saya rasa teman-teman dapat mendengarkan ya
mendengarkan ungkapan-ungkapan tadi ya soal Ahlul Bait. Dan alhamdulillah ya, semenjak adanya polemik nasab ini ya, banyak bermunculan orang-orang yang mengungkapkan siapa sih Ahlul Bait yang sebenarnya. Artinya setelah itu saya menampilkan dari salah seorang kiai sepuh ya. Artinya beliau ini ya sudah sepuh lah, tapi alhamdulillah beliau mau menjelaskan tentang siapa Ahlul Bait. Ya, jadi kita perlu memahami, mencerna ungkapan beliau ini ya, kiai tadi itu. Dan ini masya Allah ya, sangat-sangat penting untuk kita cerna, untuk kita ketahui bersama. Nah, jadi biar kita mengetahui siapa yang disebut dikatakan Ahlul Bait. Nah, jadi itu ya. Dan untuk teman-teman sekalian, sebenarnya saya tadi itu ya menemukan video yang sudah saya putarkan dengan mengarahkan ini ya ke mic ya. Tadi itu itu saya temukan dari tidak sengaja lah ya men-scroll di beranda YouTube. Ternyata saya temukan dengan judul seperti itu ya. Saya lihat lagi ya biar jelas saya bacakan. Judulnya itu Nasihat Tulus untuk para Ahlul Bait. Kemudian Habib Taufik As-Syukab. Jadi seperti itu ini ya. Saya putarkan. Ya jelas ya. Gimana? Sudah jelas? Ya Allah. Jadi judulnya itu Nasihat Tulus untuk para Ahlul Bait. Habib Taufik As-Syukab seperti itu kelanjutannya. Dan saya lihat di deskripsinya pun tidak ada. Yang menonton ya hanya kalau sekarang nih ya 771. Kemudian untuk teman-teman sekalian yang sering saya sampaikan ataupun yang sering saya kemukakan itu ada sebuah narasi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazalat hadhil ayah fi khamsati fiya wa fi Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain, seperti itu. Artinya ini Ahlul Bait Nabi Muhammad, kemudian seterusnya yang sudah saya bacakan tadi. Artinya ini sangat penting dan perlu untuk kita cerna bersama, untuk kita pahami bersama. Jadi jangan sampai gagal paham, apalagi sengaja untuk digagal pahamnya seperti itu. Jadi itu, ini menarik sekali ya. Ya biar tidak terlalu panjang lebar seperti itu ya. Insya Allah teman-teman dapat mencernanya. Kurang lebihnya apabila ada kekeliruan kesalahpahaman dari ungkapan narasi ini, saya Al-Fakir atau Faisal mohon maaf sebesar-besarnya. Saya selalu ungkapkan seperti ini ya, karena memang saya menyadari bahwa yang namanya manusia itu ya tidak luput dari salah dan lupa. Namun dalam hal itu kita sebagai orang yang peduli seperti itu, kita ketika melihat saudara kita keliru, kita harus mengingatkan. Jadi seperti itu. Artinya dalam hal ini teman-teman mesti mencerna, memahami bersama. Jadi itu saja. Jadi apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman dari ungkapan ini, saya pemilik channel Faisal mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita dalam lindungannya serta semoga kita diberikan kesehatan serta keistiqomahan ya. Saya doakan kalian semua, baik Anda yang sependapat atau tidak, semua saya doakan ya. Itu saja akhirul qaul ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya, terima kasih.